Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. In saluhat salatuhu saluha sairul amali kullih wa in fasadat salatuhu fasadal amalu kullu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimani wa iyyakum. Mari kembali kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat sehat, mudah-mudahan Allah tambahkan sehat kita. Kita syukuri nikmat harta dengan infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, zakat. Mudah-mudahan Allah tambah harta kita. Kita syukuri nikmat iman. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan tidak Allah matikan kita kecuali di atas iman. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Bimtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Berupaya melakukan apapun yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban dan telah berakhir dari bulan Rajab. Dan insyaallah setelah bulan ini akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang setiap muslim menanti-nanti akan kedatangannya. Kita berdoa kepada Allah, Allah berkahi hidup kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, berakhirnya bulan Rajab bukan berarti kita tidak mengambil hikmah. Ada satu peristiwa penting di bulan Rajab, dan itu kebanyakan ulama menyatakan terjadinya adalah di penghujung bulan Rajab, 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini ada banyak peristiwa, ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah yang mesti kita ambil. Perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 730 mil atau setara dengan 1230 km.
Kalau kita bawa ke logika akal fikiran, peristiwa ini mustahil untuk terjadi dan mustahil untuk dilakukan. Tapi ketahuilah saudaraku sekalian, sebagaimana pemberitaan yang benar, wahyu yang disampaikan kepada kita semuanya di ayat yang pertama dalam surat Al-Isra, bahwa sesungguhnya peristiwa ini skenario utamanya adalah Allah Azza wa Jalla, yang segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka ayat itu kemudian Allah awali dengan ungkapan Subhanalladzi, Maha suci Allah dari segala tuduhan-tuduhan, dari segala keraguan-raguan. Sampai di ayat yang lain dalam Al-Quran 4 kali Allah mengulangi ayat ini. Teksnya persis sama. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jika sesuatu pemberitaan itu datangnya dari Tuhanmu, maka sesungguhnya itu adalah kebenaran yang mutlak. Jangan pernah engkau meragukannya, meskipun mustahil bagi akal pikiran. Itulah kemudian diawali ayat itu dengan kata-kata Subhana, Maha suci Dia, yaitu Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang menurut akal pikiran kita mustahil itu dapat diterima oleh logika manusia. Maka sering-sering membaca Subhanallah. Saking pentingnya ungkapan Subhanallah ini, dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan lisan, tapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Dia yang Maha Rahman. 2 kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kedua-dua kalimat itu diawali dengan kata-kata Subhanallah. Maka untuk melenyapkan dan menghilangkan semua keraguan-raguan kita ke atas kemahabesaran dan kemahaesaan Allah, sering-seringlah mengucapkan kalimat Subhanallah. Masyiral kiram yang dirahmati oleh Allah, setelah peristiwa Isra, sampainya Nabi di Baitul Maqdis, ternyata atas perintah Allah Nabi telah dinanti oleh para nabi dan rasul, dan di Baitul Maqdis Nabi sempat melakukan ibadah sholat 2 rakaat, yang di belakang beliau yang menjadi imam pada saat itu adalah para nabi dan rasul. Peristiwa penting ini mengokohkan keyakinan dan keimanan kita betapa Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi yang biasa, tapi dia adalah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Itulah yang terjadi dalam peristiwa Isra ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, Palestina. Masyiral kiram yang dirahmati oleh Allah. Kemudian atas perintah Allah, Nabi pun diperintahkan untuk naik ke langit. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Dia ucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi Adam. Marhaban bibni salih wan nabi salih. Selamat datang untukmu wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Lanjut Nabi ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Diucapkan salam oleh Nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya pun mengucapkan balasan salam. Marhaban bi akhis saleh wan nabi saleh. Selamat datang untukmu wahai Nabi, saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Lanjut ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Sama,
mengucapkan salam, dibalas salam oleh Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris, diucapkan salam dan dibalas salam oleh Nabi yang berada di langit yang keempat. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun, diucapkan salam dan dibalas salamnya oleh Nabi. Naik lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa, pun Nabi SAW mengucapkan salam untuknya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Musa, marhaban bi akhis saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang untuk saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah sampai ke langit yang keenam, naik lagi ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diucapkan salam oleh Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, marhaban bi ibni saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang untukmu wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Ada hal yang perlu kita pahami dari peristiwa Mi'rajnya Nabi dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, yaitu pengakuan para nabi mulai dari langit yang kedua sampai langit yang keenam, yang mengatakan bahwa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad SAW adalah saudaranya yang soleh dan juga Nabi yang soleh. Dan di langit yang ketujuh khusus ucapan itu dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, selamat datang untukmu wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Ini mengokohkan keyakinan dan keimanan kita betapa Nabi besar Muhammad SAW adalah keturunan yang mulia, keturunan para nabi. Bahkan garis keturunannya Nabi Muhammad itu adalah berawal dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang bukan hanya sekedar nabi biasa, bukan hanya sekedar nabi rasul yang biasa, tapi Nabi Ibrahim itu juga adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Masyiral kiram yang dirahmati oleh Allah, setelah peristiwa Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh, Nabi pun atas perintah Allah naik lagi ke atasnya sampai ke Baitul Ma'mur, lalu naik lagi ke atasnya sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW tanpa ditemani oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, dan ketika beliau sampai ke Sidratul Muntaha, ucapan yang beliau sampaikan adalah ucapan tahiyat, penghormatan dan kemuliaan untuk Allah. Yang bacaan itu semua kita mengetahui bacaan itu. At-tahiyyat, mubarakat, salawat, thayyibatulillah. Segala penghormatan dan kemuliaan, segala keberkahan, segala doa dan rahmat, dan segala kebaikan adalah milik Allah dan untuk Allah. Itulah ucapan tahiyat, penghormatan yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah di Sidratul Muntaha. Bacaan ini bukan bacaan yang sembarangan. Lantas setelah Nabi mengucapkan kalimat tahiyat ini, dijawab oleh Allah khusus untuk Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah, rahmatlah, berkahlah untukmu wahai Nabi. Ucapan jawaban dari Allah ini tidak kemudian membuat bahagia hati Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini pelajaran penting buat kita semuanya. Nabi diucapkan selamat, rahmat dan berkah dari Allah langsung khusus untuknya, tapi dia tidak menerimanya. Kemudian dia minta kepada Allah agar keselamatan itu bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk para nabi dan rasul
dan juga untuk orang-orang soleh setelah Nabi SAW. Maka Nabi kemudian mengucapkan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, sejatinya keselamatan itu jangan hanya untukku, tapi berikanlah kepada kami semuanya para nabi dan rasul, dan juga kepada kami orang-orang soleh yang menjadi hamba-hambamu. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita semuanya betapa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok manusia yang tidak egois, sosok manusia yang tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi dia lebih mengutamakan orang lain dan orang banyak. Maka wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sosok Rasulullah Muhammad SAW dalam penghujung ayat di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu sekalian, rasulun min anfusikum, seorang rasul yang dia juga adalah manusia sepertimu. Azizun alaihi ma anittum, dia sangat menderita jika kamu menderita. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan-kebaikan untukmu sekalian. Dia sangat menginginkan kemaslahatan, keselamatan untukmu sekalian. Bil mu'minin raufur rahim, dan dia mengajarkan terhadap sesama orang-orang yang beriman mesti saling berkasih sayang. Jangan terbalik. Hari ini banyak orang yang mempromosikan, mendakwahkan agar kita memusuhi saudara-saudara kita yang beriman dan justru mesra dengan orang-orang kafir. Padahal Rasulullah inti ajarannya kasih sayang terhadap sesama dan tegas terhadap orang yang berbeda akidah dengan kita. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam peristiwa ketika di Sidratul Muntaha itulah ternyata rahasia penting Allah menghadirkan Nabi di sisinya adalah untuk menjemput satu perintah yang oleh Allah tidak dititipkan melalui malaikat Jibril ataupun melalui malaikat yang lain, tapi langsung menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya untuk menjemput perintah istimewa, yaitu perintah untuk menunaikan sholat 50 waktu dalam sehari dan semalam. Yang kemudian peristiwa turunnya Nabi Muhammad SAW diprotes oleh Musa, sampaikan kepada Allah, minta keringanan, sampai pada akhirnya Nabi SAW minta keringanan berulang kali, dan terakhirnya mendapat perintah 5 kali dalam sehari dan semalam. Perintah ini jelas ada di dalam Al-Quran. Jika ada hari ini orang, siapapun, apakah dia profesor, apakah dia kiai, apakah dia dokter, mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran, itu adalah orang bodoh yang tidak tahu Al-Quran, yang tidak tahu tentang agama. Allah dalam Al-Quran mengatakan dengan tegas, wa aqimis shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikanlah olehmu salat, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman adalah satu ketetapan yang wajib ditegakkan, dan waktunya telah ditentukan. Waktunya telah ditentukan itu jelas menunjukkan bahwa sholat yang kita wajib lakukan 5 waktu dalam sehari dan semalam. Bahkan kalau kita preteli ayat-ayat yang lain, kita akan temukan perintah itu dengan detail. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah olehmu sholat pada saat matahari mulai tenggelam, sholat maghrib, ila ghasaqil lail, sampai pada saat waktu malam telah jelas, sholat isya. Dalam ayat yang lain, waqimis sholata Qur'an al-fajr,
yaitu waktu fajar, salat subuh. Torofain nahar, yaitu pada pertengahan hari, saat matahari sudah mulai condong, salat zuhur. Wal asar, pada waktu salat asar. 5 waktu itu detail perintahnya ada di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai ada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman terkecoh dengan ungkapan siapapun yang menyatakan tidak ada perintah salat 5 waktu dalam Al-Quran. Jelas ada perintahnya, bahkan perintah itu sangat detail. Masyiral kiram, saya wasiatkan kepada kita semuanya, jangan berani-beraninya meninggalkan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Bedanya kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Man tarakas salata abdan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia telah kufur, ingkar terhadap apa yang turun kepada Muhammad. Dalam riwayat yang lain bahkan ditekankan, man tarakas salata amdan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan terang-terangan. Masyiral kiram, ketahuilah di akhirat kelak, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang paling awal nanti dihisab dari setiap hamba Allah itu adalah salat. In saluhat salatuhu saluha sairul amali. Kalau salatnya timbangannya sudah benar, maka amalannya pun akan ikut benar. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak timbangannya, fasada sairu amali, maka rusak pula lah timbangan amal-amalnya yang lainnya. Jadi salat ini adalah menjadi tolak ukur yang paling utama dan penting bagi kita umat Islam nanti untuk bisa selamat di kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa fi ayatin wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma ansurna wa ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.